Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sahabat Salimah, kita jumpa lagi dalam acara Kurma Kultum Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita mencintai Allah, maka sebagai follow up-nya kita mesti mengikuti Rasul. Kita mencontoh Rasulullah. Beliau kita jadikan sebagai seorang suri teladan kita bersama-sama. Ar-Rasul Qudwatuna. Sungguh tiada sosok yang pantas kita contoh kecuali beliau. Beliaulah Nabi Mutakhirin, tetapi Masya Allah, dialah imam para nabi. Nah, pribadi-pribadi mukmin adalah orang-orang yang memelopori Rasulullah dalam semua sisi kehidupannya. Mari kita teladani beliau. Yang pertama, meneladani ibadah. Hendaklah tiap muslim selalu terbayang dalam benaknya bahwa Rasulullah yang sudah diampuni dosanya dan dia maksum, ternyata selalu beribadah sepanjang malam hingga kaki beliau bengkak. Membaca istighfar tidak kurang 100 kali dalam sehari, dan berpuasa pada sebagian besar hari-hari beliau. Kedua, mencontoh kezuhudan. Bayangkan dan rasakan, sahabat Salimah, bahwa Nabiullah tak pernah makan roti sampai kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Padahal sangat bisa untuk hidup mewah. Beliau tidur di atas tikar kasar dari serabut kurma dari berbantalkan rerumputan. Berpakaian sederhana tapi bersih, rapi, menarik, dan simpatik. 3, meneladani ketakwaan beliau. Hendaklah selalu terbayang dalam benak kita semuanya bahwa Rasulullah biasa duduk tanpa alas, makan bersama pembantu, menjahit sendiri pakaiannya, memperbaiki sandalnya, membantu pekerjaan istrinya, dan selalu bersikap dengan sikap-sikap bersahaja. Luar biasa. Dan dia memperjuangkan prinsip luar biasa tegar, kokoh ketakwaannya, istiqomalah beliau. Yang keempat, kesabaran dan kelembutan. Nabi Muhammad adalah figur keteladanan yang paling sabar dan paling lembut dalam segala menghadapi siapapun. Hamba-hamba Allah. Beliau menyikapi orang Badu yang kencing di masjid dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Menghadapi Yahudi yang menagih hutang, beliau bersikap tenang dan lapang.
menghadapi sikap kasar Badui yang menarik sorban beliau? Beliau tanggapi dengan senyum memikat. Bahkan beliau juga menjenguk dan menyuapi seorang kafir Quraisy yang buta, sementara beliau setiap hari memaki beliau. Masya Allah, betapa tinggi hebatnya kepribadian beliau. Kelima, keteguhan Nabi dalam memegang prinsip. Dakwah Rasulullah dihadang dengan berbagai cobaan pahit dan godaan empuk yang merayu. Namun beliau tetap tegas dan tegar dalam memperjuangkan prinsip tanpa goyah sedikit pun. Saat ditawari berbagai kemewahan dunia, harta, tahta dan wanita, beliau menjawab dengan penuh ketegaran. Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, urusan dakwah, aku tidak akan meninggalkannya, sehingga Allah memenangkan dakwah atau aku binasa karenanya. Keenam, kekuatan fisik dan keberanian. Dalam kekuatan fisik tak ada yang mengalahkan beliau. Ruqonah misalnya 3 kali gulat dengan Nabi Allah, namun tak satu kali pun sanggup mengalahkannya. Juga Rasulullah meladeni tantangan Ubay bin Khalaf di perang Uhud. Para sahabat juga sering berlindung di belakang Rasul dalam peperangan. Beliaulah contoh pemimpin yang selalu maju di garda depan dalam berbagai pertempuran. Rasul juga memecahkan batu besar dalam pembuatan parit dalam perang Khandaq saat para sahabat kewalahan memecahkannya. Sahabat Salimah, mari keluar biasaan beliau kita contoh. Kita jadikan beliau sebagai qudwah kita, sehingga kita akan bisa bertemu dengannya. Ke jannah yang kita harapkan, dan kita berharap kita terus untuk melaju istiqomah dalam ridho Ilahi hingga kita sowan kepada Allah Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.